Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inspiring Without S di edisi 22 Juli 2023. Ada saya Andi Setiono. Saya Amin. Saya Fitri. Dan saya Tofi. Luar biasa, di hari ini ada tema yang sangat menarik, yaitu konsisten. Emang ada nggak konsisten di sini? Ya Mbak Tofi? Ada nggak konsisten apa ada yang perlu dikonsistenkan? Kok nyari tema ini? Enggak sih, aku pengen mencocokkan aja. Mungkin pas dengan suasana gitu. Oh, suasana. Ya mungkin sahabat sama juga di sana merasakan butuh konsistensi. Mungkin emang konsisten itu penting. Kayak gitu mungkin. Barangkali pas kan ya, nggak apa-apa kan ya? Iya, nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa karena itu harus diingatkan terus. Oh, diingatkan. Harus Berarti sering lupa ya? Iya, Oh, karena sering lupa. konsistensi di apapun aktivitas kita, apapun ini ya, tindakan kita, konsistensi itu penting. Karena kalau di Islam itu istiqomah ya. Ya. Apa? Itu produsernya kalau kamu nyebut itu dia langsung Oh, jangan kenceng-kenceng. Tadi prit. itu dia langsung kan. Ntar asal ada WA. Emang siapa itu? Ya tadi dia ngomongin sama Mbak Taufik. Aku langsung nanti pulang dicegat nanti aku. Konsisten itu gimana sih Mbak untuk menjaga itu? Wow, untuk menjaganya. Yang jelas untuk menjaga konsistensi itu kita fokus sama tujuan kita, ingat sama target-target kita, ingat sama tujuan kita. Jadi wajar ya kalau kadang kita merasa capek nih, ntar deh kayak gitu kan. Kayak kita cari suasana baru dulu, tapi balik lagi kita harus konsisten lagi. Karena untuk memulai itu mudah, yang susah adalah konsisten. Namanya mood orang kan naik turun kan ya. Nah itu. Fit. Iya. Pernah nggak kamu di titik tertentu itu inkonsistensi? Jadi memang sengaja kamu tuh nggak apa? Tadi kan Mbak Taufik kan konsisten gitu kan. Pernah nggak satu titik kamu tuh benar-benar nggak konsisten? Itu kamu sengaja itu pernah nggak? Sebab apa ya, inkonsistensi yang direncanakan? Kayak menyudahi langsung gitu ya. Secara mendadak. Itu sebenarnya itu ya hal yang dulu pernah kita rencanakan, tapi tiba-tiba yaudahlah gitu, selesai aja gitu. Alhamdulillah, kalau nggak konsisten belum. Semoga tidak. Kalian sering. Janganlah, jangan sampai. Soalnya masih apa tuh? Masih panjang. Perjalanannya kan kalau anak muda masih panjang kan, masih punya harapan. Anak muda. Itu Pak Produser, diingat perjalanan masih panjang. Aku nggak ikut. Terus Ya emang kalau suruh milih mending konsisten apa enggak? Kebanyakan anak zaman sekarang tuh kadang nggak usah konsisten, kalau nuruti kayak gini aku lelah. Bolehlah lelah saat ini, tapi nanti suatu saat hasilnya akan jauh lebih baik. Kalau sekarang udah merasa lelah, besok mau jadi apa? gitu ya. Jadi apa? Why not? Apa sih kalian itu? Ya, ini saya harus bertanya ini sama Mas Amin, karena ini itu momentumnya dia saat ini sih. Jangan-jangan Mbak Tofi itu, Mbak Tema itu ini apa namanya? Apa tuh? Melihat kamu Mas Amin. Aku kenapa? Ya nggak tahu ya. Gimana ya untuk menjaga konsistensi diri kamu, gimana Mas Amin? Untuk mencegah konsistensi. Apa yang kamu lakukan lah, misalnya hari-hari ini kamu ngapain, terus apa yang kamu lakukan aktivitasnya? Iya, apa ya, tentu aja untuk menjaga supaya tetap konsisten ya ingat sama apa yang ingin dicapai. Ingat Allah juga pastinya, itu nomor 1, tidak bisa ditawar. Gitu. Terus setelah itu ya kita ingat apa sih yang kita
inginkan, apa sih tujuan yang kita ingin capai. Nah, dari situ kita kan semangat untuk meraih hal tersebut. Caranya gitu. gimana Mas Am? Ya caranya ya macam-macam. Ya ini misal nih kamu kan skripsi nih sekarang nih. Ah. Langsung aja deh. Aku nggak ikut-ikut ya. Ini berinspirasi juga loh ini. Nah, ini kan saya juga tuh pernah mengalami Oh seperti iya, itu Mas Am. aku juga pernah lah, aku juga Oh. pernah kayak kamu. Aku juga Oh. pernah. Malah lebih menderita katanya. Iya, aku yang menderita guys. Lebihnya sahabat mau pengen tak lebihnya ya. Ini nanti di cut yang Tidak. gimana Mas Am? Apa tuh? Ya tapi itu caranya misalnya ini kan Hmm. skripsi harus target sekian gitu kan. Ah. Dan sekarang apalagi mengejar-ngejar dosen pembimbing gitu, minta tanda tangan, cari menunggu tanda tangan tuh wah, paling gak asik loh itu. Iya betul. Ya itu aja sih, ingat sama. Apa? Dari tadi kamu ingat sama aja. Iya, inget sama Allah. Kita berdoa supaya desainnya tuh bisa bisa Tergerak hatinya, memberikan, ya bisa lego pikirannya, hatinya, tangannya, tanda tangan. untuk tanda tangan, untuk bisa membimbing kita dengan baik, dan kita semoga diberikan kayak pemahaman gitu loh. Sama biasanya kan dosen kan nyampaikannya kan kadang-kadang dengan bahasa yang ilmiah dan rumit Penuh teori gitu kan. ya. Nah, penuh teori. Semoga kita bisa memahami dan Mencerna ya. mencerna itu semua gitu sih. Itu di mana? Di taman di bawah perbedaan. Doanya. Ya doanya ya pas kita ya macam-macam sih, bisa pas kita sholat, bisa pas Oh. kita mau menuju ke dosen kayak gitu. Ya ini mumpung nih kita di kamera nih. Katanya denger loh, Mas. Ini kita denger nggak apa-apa, alhamdulillah malahan. Apa? Ntar tak sharekan deh kemana Pak Kajur atau ke Bu Sekjur. Kenal Kak aku kok. Iya, pasti kenal lah. Gimana apa sih kendalanya Pak Mas Amin? Kendalanya apa kendalanya? Kendalanya apa ya? Untuk saat ini sih kendalanya tinggal nunggu ACC aja sih. Oh ini kasih sih dari dosen wali. Heeh. Oh sama dosen wali ya. Iya. Pak, tolong jangan lupa di ACC ya. Lupa tak wai. Iya Pak, iya Pak itu Pak. Tak bantuin. Oh, tak bantuin. Tak bantuin ya. Langsung Pak Profesor langsung batu iwai. Tapi memang ya, apalagi ini berkaitan dengan konsistensi yang melibatkan orang lain. Itu wah luar biasa. Dalam arti begini, seringkali gitu kan, apalagi kita berbicara dengan dunia skripsi ya, dunia kuliah gitu kan. Teman-temanku itu dulu itu bener-bener mundur, bener-bener bahkan lari ya, ketika itu berkaitan dengan dosen pembimbing, dosen wali. Itu bener-bener bisa mematahkan bener itu semangat kita ya. Dan itu sangat berat ketika itu berkaitan dengan orang lain. Harapan saya sih Mas Amin jangan seperti itu Mas Amin ya. 20 judul nggak pernah diterima, bayangkan. 2 semester, setahun. Luar biasa, mudah-mudahan itu gak ada cerita lagi lah. Gitu Mbak Taufik. Bagaimana sih untuk ini Mbak Taufik, agar kita selalu ingat terus tadi Mas Amin kan ingat gitu kan, ketika kalau kita bicara mesin kan tune up gitu ya, kita coba membangun semangat lagi. Itu caranya gimana yang biar meledak lagi lah gitu? Oh iya, kayak itu mah balik lagi ke kita ya. Kayak tadi yang aku bilang, ketika kita lagi konsisten berjuang, terus tiba-tiba down, mungkin karena faktor dari eksternal, mungkin dihempaskan sama omongan orang, dihempaskan sama mungkin memang yang berkaitan dengan kegiatan kita gitu kan. Wajar sih nanti kita istirahat dulu, kita cari inspirasi dulu gitu kan. Nah tapi kembali lagi, masih ada dan banyak orang-orang tuh yang kayak menanti kita dalam keadaan sukses gitu loh. Banyak orang-orang yang kita bahagiakan, memang benar-benar orang yang pantas ya, bukan membahagiakan semua orang, tapi membahagiakan orang-orang yang memang pantas untuk kita bahagiakan. Dengan apa?
dengan kita meraih apa yang sudah kita targetkan, apa yang sudah kita fokuskan untuk kita raih. Ya caranya dengan konsisten itu untuk meraihnya. Dan itu nantinya endingnya itu ketika kita berhasil itu ada kepuasan yang sangat luar biasa. Iya. Yang itu tidak mungkin susah susah diungkapin. Itu hanya kepuasan batin aja. Iya betul. Oh, aku ternyata bisa. Dan apalagi saya yakin kok ketika orang lain itu yang terlibat dalam proses kita itu adalah termasuk ujian juga untuk kita sebenarnya. Karena pada akhirnya pun kita bicara dengan dunia kampus ya, dosen itu akan luluh dengan sendirinya kok. Pasti kok. Iya. Asalkan kita nggak yang aneh-aneh lah ya gitu kan. Karena itu kan mereka juga menguji mental kita sejauh mana sih kekuatan mental kita, daya tahan kita gitu kan. Karena ya semua itu pasti akan ada prosesnya. Iya. Tidak lempeng-lempeng aja. Lempeng-lempeng pun ada, cuman kelihatannya nggak menarik deh untuk ceritanya diceritakan sama orang lain. Nggak ada tantangannya. Nggak ada tantangannya. Itu. Oke Pak Produser, udah ada bergabung dengan kita? Ada bergabung. Saya belum komen. Oh belum komen. Oke, terima kasih udah bergabung. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam minggu. Oh, selamat malam minggu Iya, ya. malam minggu. Aku speechless dengan malam minggu ini. Gak bisa Kenapa? ngomong apa-apa. Kenapa? Ya, nggak apa-apa. Aku ingat Pak Produser aja. Oh, Emang Pak Produser kenapa? Ya nggak apa-apa sih. nggak ada temen. Gak ada temen. Kasihan dia. Langsung batu dia. Tuh, diperingatin tuh. Fit, kamu sekarang semester berapa? 3. Masa 3. ini 3. Oke. Semester 2 kemarin sesuai target gak? Enggak. Enggak. Karena apa? Karena tidak konsisten kah? Atau memang ada ujian kah? Ya, Banyak faktor ya. banyak faktor dan apa ya, udah berusaha tapi apa ya, masih hasilnya ya hanya bisa bertahan. Biasanya nih, ketika kamu tidak mencapai target, apa sih yang biasanya kamu lakukan? Pertama tuh apa ya, sadar diri dulu. Oh kalau saat ini aku hanya bisa bertahan, berarti mungkin ada yang harus dibenahi lagi di semester berikutnya kan. Kalau kamu Samin, ketika ini tadi pertanyaan sama dengan Fitri, ketika kamu tidak mencapai target yang kamu harapkan, next step-nya kamu apa ininya yang kamu lakukan? Mungkin jawabannya hampir sama. Jadi kan apa ya namanya, target kan bisa meleset ya. Jadi kayak apa sih, bisa aja tercapai, bisa aja enggak. Jadi ya misalkan enggak tercapai ya berarti next step harus lebih berusaha lagi. Tapi planning itu selalu nggak sih dilakukan? Iya. Mesti kita buat rencana dulu tuh, mesti ini nggak? Kamu lakuin nggak? Iya, bikin rencana dulu baru apa ya diwujudkan gitu. Nah ini ngomong-ngomong planning nih, kadang kan ada orang yang udah ngalir aja deh gitu kan, iya tapi Ya. ada yang harus planning gitu. Ya. Nah itu menurut ilmu ini apa ya, psikologis itu lebih efektif mana? Sebenarnya tergantung dari yang menjalani ya. Karena kan itu Pilihan. ya hidup itu pilihan, gitu kan. Ada tipe orang yang harus di planning dari sekarang nanti habisnya mau ngapain sampai mungkin 5 tahun yang akan datang atau bahkan bisa 10 tahun yang akan datang gitu kan. Nah ada juga yang aku sih iso jajan alhamdulillah gitu. Gitu kan. Tapi kalau lebih baiknya itu ya di planning supaya tertata, tersistem gitu. Dan kan apa ya, kalau kita mau apply apapun itu,
mungkin pelatihan atau beasiswa atau daftar kerja atau apapun itu, kadang kan kita sering disuruh nulis apa tujuan kamu 5 tahun yang akan datang gitu kan. Nah dari situ sebenarnya ketahuan kepribadiannya itu apa, ya kan. Nah dari situ bisa untuk kita apa ya tahu kepribadiannya apa, dan kita bisa tahu orangnya itu punya tujuan nggak sih di masa yang akan datang gitu kan. Tapi kita juga tidak bisa kayak menyalahkan orang yang nggak punya planning itu orang yang nggak baik, nggak tegas ya. Tapi di sini kita tuh nggak akan tahu besok itu apa yang akan terjadi, kan kita nggak tahu gitu loh. Ya planning itu tetap, tapi kembali lagi kita juga doa juga, karena kan yang menentukan semuanya kan Allah ya. Nah gitu. Konsistensi itu ini gak sih sesuatu yang harus dibentuk gak sih? Jadi gini, kan ada orang yang memang tadi yang seperti Pak Taufik sampaikan, yang memang dari awal tuh hidupnya terstruktur, tersistem. Tapi ada yang orang itu yang ngalir-ngalir aja lah gitu. Nah konsistensi itu apakah harus dibentuk agar orang itu ya harus konsisten? Ya harus dibentuk. Sejak ini karena banyak orang-orang kayak yang ini kita pernah nonton atau banyak yang beredar ya, orang-orang yang sukses itu kan selalu mereka mengatakan juga konsisten. Kayak aku tadi tuh sempat baca itu Habibie, ya siapa sih yang nggak tahu Habibie ya di Indonesia ya. Nah dia itu berpesan kalau kamu pengen expert, pengen ahli di satu bidang, kamu harus konsisten dalam bidang itu, dalam keilmuan itu, supaya benar-benar kamu jadi orang yang ahli. Ya, nih ya, ingat pesan Pak Habibie juga. Tadi aku juga ingat juga. Jadi orang sekarang kepinginnya itu cepat, apalagi ini angin-anginan. Yang tren apa sih? Fokus ke situ gitu kan. Yang tren apa sih? Fokus ke situ lagi. Misah gitu kan. Nah, gimana agar kita bisa tadi itu expert di satu bidang itu? Caranya bagaimana? Kalau di ilmu apa? Psikologi kita apa? Wow. Ya kita tahu diri kita dulu ya. Kita itu passionnya di mana, kita hobinya di mana. Memang kayak kita tuh cocoknya itu emang di mana gitu loh. Karena kan ada orang yang aku sukanya itu bukan di akademik, aku sukanya di atletik, tapi orang tua aku nyuruhnya di akademik. Akhirnya dia ngikutin di akademik, akhirnya dia terhempaskan dari akademik, kan kasihan kan. Jadi sejak dini tuh kita bisa ngetes sih sebenarnya sejak kecil. Anak tuh nanti dikasih di suatu ruang, ada banyak sekali pilihan. Ketika dia melihat kalau ini ya disabilitas ya, dia melihat apa yang dia lihat pertama kali, nah itu yang termasuk passionnya, dia akan tertarik di situ. Nah tinggal nanti dikembangkan lagi, kayak dilatih terus, nanti bisa jadi yang expert. Samanya kalau kita disabilitas gini nggak bisa melihat kita sukanya di mana. Kita suka di musik kah, di nulis kah, di ilmu IT kah. Nah kalau sudah cocok di bidang itu ya udah, kita tinggal lanjut latihan terus. Nah nanti bisa jadi yang expert kayak gitu. Berarti support system itu memang harus ini ya, terbangun di situ. Jadi lingkungan, keluarga, kemudian teman itu benar-benar ini ya, menentukan juga ya kayak gitu ya. Itu ya, ketika kita bicara konsistensi itu nggak akan ada habisnya. Karena banyak hal yang harus kita pahami, mengerti, dan harus kita bangun tadi ya. Harus kita bangun. Gitu. Ada pertanyaan Pak Produser? Ya. Ada pertanyaan? Gak ada. Kavia Putri. Oke. Itu di Facebook gak kelihatan. Facebook gak kelihatan. Jadi yang Mbak Kavia Putri di mana? IG apa di Facebook? IG. Oke. Selamat malam Mbak Putri. Udah balik belum ke Indonesia?
Oleh-olehnya mana? Selamat datang Iya. oleh-olehnya. Kirimin ke sini dong, Mbak. Nah tuh castingnya tuh nyariin. Mhm. Itu kegiatan kita pada minggu ini. Kegiatan kita ini apa sih ya? Aku lupa. Karena saking Ya jadi kegiatan kita sehari-hari ya di radio. radio. Kemudian untuk minggu kemarin kita juga ngirim Quran Braille kita Mhm. ke Jawa Barat sama Jawa Timur. Ini saya belum cek lagi apakah udah nyampe. Mhm. Kemudian insya Allah kita juga mau produksi lagi untuk modul-modul yang udah dapat pesanan. Kemudian kita secara keluar itu Senin kemarin kita keluar. Untuk itu kita punya tanggungan untuk Idul Adha, ada beberapa yang masih kita selesaikan, dan alhamdulillah Senin kemarin kita selesaikan karena dia ketukar kemarin nih, terpalanya ketukar. Oh. Jadi kita harus mengembalikan Mhm. sama yang pemiliknya. Jadi itu sih kegiatan kita, dan insya Allah kita Agustus ada pelatihan tertib untuk Quran Braille di bulan Agustus gitu. Insya Allah untuk tanggalnya akan kita beritahu menyusul. Ya. Gitu teman-teman ya, sahabat-sahabat semuanya. Insya Allah kita kembali lagi di Sabtu depan yang dengan tema yang jauh lebih menarik lagi. Sekian. Akhir kata, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.